Hari ini kita berada di area seluas 2 hektar ya. Nah, area ini dipenuhi dengan segala hobi. Tapi khusus edisi sekarang kita akan membahas satu hobi. Sehingga di hobi-hobi lainnya adalah di episode kedua dan ketiga ya. Siap. Nah, Pak Benny ini adalah punya banyak sekali karya dan hobi. Sehingga kalau kita penasaran, kita akan langsung bincang-bincang sama beliau. Ada di sebelah aku, dan yang terutama aku dan Wawa tadi sama Fanny ya, kita udah jalan-jalan, bahkan sudah menikmati makanannya, ya kan, yang langka banget dan gak ada di menu. Thank you atas masakannya, kita menikmati dan kita akan perkenalkan siapa beliau, adalah Pak Benny. Silahkan Anda memperkenalkan diri, Pak Benny. Saya Benny, aslinya mah orang tekstil. Cuma Tekstil 2005 kabur, sekarang pindah ke kayu. Oke. Karena kayu itu saya hobi, seneng ke kayu. Ya. Sehingga ya kebetulan aja mungkin dapat barangnya juga banyak. Dan saya anggap kayu itu lebih ada valuable. Yes. Ya. Jadi dari tekstil moving ke kayu. Totally moving. Totally. Oh, wow. Itu dari tahun berapa ya? 2005. 2005 ya? Wow, udah kenal lama banget ya? Iya. Sebelum itu berarti Wow udah kenal. Iya kan? Wah, ini bos saya. Iya, yang bos aku. Pokoknya aku kalau butuh duit pasti cari Wawa. Nah kan kebayang, tekstil moving to kayu. Nah nanti mungkin kalau Pak Benny mengizinkan, kita akan masuk ke dalam workshop atau gudang kayunya ya Pak Benny ya? Bisa Banget. Nah coba cerita dong, gimana moving totally dari tekstil itu ke kayu gitu. Tadi selain valuable kan, tadi cukup bernilai, bahkan rela menginvestasikan banyak sekali dananya ke sini, bahkan mungkin semuanya kali ya. Ya kurang lebih lah begitu. Ya cerita mulai ininya. Singkat cerita mah gini, kenapa sih kalau di tekstil itu saya sampai berhenti? Sebetulnya simple. Kalau orang-orang tekstil tuh rata-rata kita itu punya profit itu hanya di 10 bulan pertama. 10 bulan, 2 bulannya rugi. Dari total 12 bulan? Iya, kalau 2 bulan rugi ke mana? Karena kita tidak bisa menjalankan full kapasitas di waktu libur lebaran. Oh iya. Jadi pabrik tetap harus jalan? Iya, jadi 2 bulan itu kalau lebaran karena ordernya yang garment udah berhenti dulu dong, udah deket lebaran. Terus sesudah lebaran, libur mau mulai kerja. Ordernya ada tapi belum bisa dikerjain. Oke. Toko-toko belum pada buka. Iya, jadi terjadilah ini. Jadi ada kain nggak bisa diwarnain, jadi kapasitas nggak bisa full. Kalau perusahaan kapasitas nggak full ya otomatis harus rugi. Biaya ada tetap. Terus dia penghasilan nggak seimbang, nggak balance gitu. Jadi cost jalan terus selama 2 bulan itu. Dan terjadilah penumpukan inventory kan? Ya, lagi pula pada saat-saat itu pemerintah udah tidak subsidi lagi BBM. Kalau pemerintah nggak subsidi BBM, berat itu banget. 10 bulan kita pas-pasan, 2 bulan rugi. Udah makin marginnya makin berat. Akhirnya kan semua orang berbondong-bondong cari solusi. Solusinya cuma ada satu, hanya saving energy cost. Jadi semua dari bahan solar dilarikan ke batu bara. Saya pribadi terus terang aja kalau lari batu bara itu saya nggak setuju karena polusi udaranya juga tinggi. Terlihat dari you punya area seluas ini gitu. Sangat cinta akan kalau udah kebaikan alam. Di batu bara itu kalau sulfur kontennya tinggi, itu walaupun kelihatannya di atas itu bersih, tapi begitu kena hujan dia ada hujan asam. Sulfur karena air itu adalah asam. Jadi
saya nggak mau invest lagi ke batu Batu bara. bara, ya jadi akhirnya putuskan tutup. Beralihlah si pabrik jadi gudang kayu. Nah, karena punya fasilitas tempat yang besar, ya beli kayu ada tempat taruh, jadi beli kayu terus. Disitulah mulai dapat kayu-kayu yang susah pun saya dapat. Wow, Gitu. keren banget ya. Dan dari banyak cerita kayunya udah beredar worldwide ya, udah sampai ke mancanegara. Nah, sebetulnya enggak sih. Kalau untuk ekspor itu kita terus terang aja nggak gampang. Oh, Karena kita punya raw material itu nggak boleh ekspor. Jadi kita harus jual eceran. ya seperti pintu. Ya misalnya kalau table gitu, kalau kita ada orang beli sekaligus 10 atau 20 Nggak gitu kan, boleh. kalau disusun itu kan ada resiko buat kita. Oke. Itu dianggap ada sama cacat. pemerintah bahwa ini raw material nggak boleh berangkat. Nah itu lebih baik kita ya per unit lah gitu. Jadi kita bisa ngomong bahwa ini adalah meja alami yang betul-betul dari satu kayu. Oke, makanya dia bisa kemana-mana. Bisa. Karena itu ada kesannya menjadi satu apa namanya my property one piece gitu ya. Oke. Jadi akhirnya kayak eceran lah gitu. Ya. Tapi sangat premium dan keren banget. Nanti kita akan lihat banyak model pintu, tangga, kursi, anything. Siapapun pencinta kayu sejati pastinya akan sangat suka. Nanti kita akan jalan ya. Kayu ini kan kayu jati nih yang ada di sini. Tebelnya itu 15 cm. Yang dilihat itu umur. Umur tuh berarti lebar. Lebarnya itu umur. Oh. Kalau bukan menurut saya, menurut buku nih. Oke. Kalau kayu jati itu 80 cm 100 tahun. Oh, 80 cm. Iya, diameter segini itu 100 tahun. Nah, ini semeter 20 berarti 150 tahun. Wow. Nah, apalagi meja yang ini spesifik bahwa dia uratnya kelihatan dari samping-samping aja udah. Artinya kita mesti maju dikit kali lihat Iya. itu. Kayaknya aku penasaran soalnya si seratnya tuh emang boleh benar-benar lihat ini ini ya. deh, lihat samping ini. Serat ini di shot nih, coba lihat nih. Oh, Serat oke. ininya bisa nggak di shot coba? Tetapi ininya tuh keren banget ya tuh. Nah, justru ini tandanya. Lihat. Tandanya dia sudah ditebang berapa lama, erosi menjadi seperti ini. Itu adalah nilai. Kalau tadi lebar udah umurnya udah sekian tahun, Iya. nah ini setelah tebang udah 10 tahun lagi baru bisa terjadi ini. Ini Kebayang ya? ukiran Tuhan. Manusia nggak bisa Hanya mengukir seperti Tuhan ini. yang bisa mendesainnya. Ya. 150 ditambah pengeringan, ditambah proses. Ya, sampai keropoknya ini kan ya berapa Jesus. tahun gitu buktinya gitu. Ini Jadi, adalah salah satu karya. nah, saya seneng dagang kayu itu gitu, nggak usah ngebohongin orang. Lebar sekian pasti sekian tahun. Nah, pasti. Terus keroposnya sekian alami bisa begini ya ke tahun lagi. Beda sama barang antik. Kalau barang antik harus dites. Dan ini makin lama dia makin keren ya. Pasti. Tetap aja original. Sekarang perhutani paling ada yang berapa lebar. Ya. Kalau udah semeter lebih, udah nggak ada. Kayaknya kita makin penasaran. Kita masuk ke dalam untuk lihat koleksi lainnya di luar meja yang keren. Terus kemudian lihat aja kayunya di belakang Pak Benny, coba dilihat. Nah, That's it. Biasanya kalau di film itu ya Mickey Mouse gitu kan. Nah itu ini banyak. dipakai hobi tanaman. Nanti Ya. atas kita pakai kaca. Menarik ya. Menarik. Yuk kita lanjut. Silakan Pak Benny, kita melihat koleksi dan karya-karya Pak Benny dari kayu lainnya. Silakan Pak Benny. Aku mau cerita pintu ini nih. Wow, coba ditutup. Nah, ini harusnya kan kayunya juga berapa berat. Kaca-kaca tempered. Rasanya sih 300 kilo ada nih. Tetapi ini coba. Satu jari juga bisa jalan nih. Nah. Jari ya. Nah. Iya loh. Wow. Jadi pintu seberat ini kita pakai pivot. Atas dan bawah. Itu kalau produk Jerman juga nggak bisa, kita produk sendiri. Wow, produk sendiri. Cukup dengan jari bisa balikin. Wow. Wow. Tinggi saya aja nggak Stop setengahnya. dulu aja nanti. Ya, tinggi saya aja nggak setengahnya ya. Wow. 2 meteran.
Lebih dong, 3 meter lebih ini. Aku aja kan udah 1,5. 3 meter lebih lah. Nih ya, gua kan 1,5 tuh segini loh. Imagine, berarti hampir 4 meter. Amper 3 meter lebih. Nih lihat ya, 4 meter. wow. Tinggi saya dengan gedenya pintu, kebayang? Sebesar apa pintunya? Oh iya, sorry. Cek dulu ya. Oh, oke. Aku mau coba pakai jari loh, this one. Pakai pivot ya, buatan sendiri dari Pak B. Nah, makanya kalau punya rumah, cewek yang ini pakai ini paling cocok. Enteng, nggak berat. Rumah gua pintunya segini abis dong, lantai 2 nggak dapet, kurang gede berarti. Dibalikin lagi. Yuk, santai. Iya, yuk. Nah, ini nanti dipotong. Iya, yuk. Another. Nah, terus di sini ada berapa kayu yang sohor di Indonesia. Ada kayu eboni, itu kayu Sulawesi. Kayu eboni Di Sulawesi. Sedunia juga cuman adanya di Indonesianya Sulawesi. Kalau Afrikanya Kongo. Oh, sesuai your name. Iya. Jadi udah pernah ke Afrika, namanya ikutan karena sejarah kayunya. Nah, gitu. Wow. Terus ada kayu Amboina Berwood. Seperti Amboina itu. Berwood. yang mana? Nih, yang ini yang berdiri tuh. Yang mengkilat tuh. Nah, ini. Oh, ini kayu. Iya. Ini kayu. Yang merah ini Amboina Berwood. Nah, Oke. Kalau yang sebelahnya? sama. Cuman jenisnya mungkin warnanya beda. Nah, ini mobil-mobil Rolls Royce yang special edition tuh dashboardnya pakai kayu Dalamnya ini. ya? Iya. Oh, jadi si mahalnya juga memang si kayunya juga udah mahal. Nah, terus kayak jewelry box, cigar box itu yang mahal-mahal semuanya bahannya dari ini. Nah, Berwood tuh banyak macamnya. Ada ini apa, walnut Berwood, ada Walnut bird eye Berwood dan segala macam. Tapi yuk kalau cek di internet tuh Indonesia punya Amboina Berwood tuh paling top. Oh, yang Sulawesi. Ranking pertama. Oh ya. Dan ebony juga biasa dipakai buat ini piano. Iya. Berarti nggak hanya jati ya yang terkenal, ternyata kayu itu ada ebony lah. Terus ada yang namanya kayu kereta api. Itu kayu apa itu? Oh, itu kayu ulin. Oh, beda lagi. Kayak bantalan kereta yang dipakai kayu bekas. Ya. Apalagi nih yang kayaknya makin banyak yang Ebony kita itu bisa. kan tertariknya kita kalau ada lagu kan lagu Ivory and Ebony. Ah, iya, benar. Tutnya piano itu yang putihnya ivory, yang hitamnya ebony. Oh, baru tahu. Jadi semua alat musik yang mahal kayak piano gitu ya, grand piano itu pasti ebony. Oh, semua alat musik mahal? Iya, pasti ebony. Seperti biola, gitar itu yang mahal, shape-nya pasti ebony. Oh ya? Pasti. Darah itu udah Dan memang ebony itu untuk sound dari dulu juga udah sohor. Udah high end punya ini semua juga pakai ebony. Kaki-kakinya harus pakai ebony. oke. Fuzzer juga pakai ebony Aku untuk mengatur suara. Dapat banyak pengetahuan ternyata. Ibu dari Jakarta tahu ini gimana, Bu? Saya ada yang ngasih tahu. Ya. Rumahnya besar, ini cocok. Dan Di- tapi investasi lah ini ya. Bagus ini. Ya, tadi Pak Benny baru cerita yang di depan. Oh, belum ke sana saja. Lebarnya tuh 120. Itu mencerminkan umurnya Umur ini 150 tahun. 150 tahun. Jadi kebayang nggak Bu ini umurnya gitu ya? Asing ya. Jati itu kan Iya. gitu. Hitungannya emang biasa orang lihat dari lingkaran. Lingkarannya. Iya. Tapi yang simpelnya sih kita hitungnya 80 cm 100 tahun. 80 cm 100 tahun ya, Pak ya. Iya. Lebarnya ya? Lebar. No, saya diterangin sama beliau. Lebar. Langka loh. Kayu lama-lama kan udah nggak ada ya kan. Iya. Jadi ya. Dan lagi sukanya kayu ini kan unik kan, cuma satu. Nggak akan sama. Satu kayu pun nggak akan sama. Itulah. Memang Lapisan satu yang kayak- pertama, kedua juga udah Ya, beda. ya, pasti gitu. Ya, orang itu
semakin Harus yang berbeda. unik ya, itu yang dimau. Iya, nggak ada siapapun yang punya. Dan tadi saya di situ juga cerita kalau kayu, kita dagang kayu itu nggak bohong sama orang. Ya. Lebar sekian ya udah segitu. Emang Iya, tanamannya segitu. Iya. Iya, beda sama barang antik. Kata, wah ini zaman apa mas, saya mesti dibuktikan. Kali ini emang nggak usah dibuktiin, langsung Iya, ada. benar. Nah kayu ini kan seperti ini Bu. Ya. Yang bagian yang agak mudanya ini, dia tumbuh di musim hujan. Oh gitu. Kalau yang tuanya ini adalah di musim kemarau. Jadi ini kayak berair gitu ya Pak? Iya, jadi warnanya pudar ya? Jadi ini tumbuhnya cepet, ini tumbuhnya pelan. Pelan. Oh gitu. Ya. Gimana, Pak Ben? Yang ininya lebih lebar kan banyak airnya, dia tumbuh lebih cepet. Yang ini lebih pelan. Kalau Jadi lagi dia punya kekerasannya beda. Ini kandungan airnya banyak, kandungan air dikit. Nah, kayu processing cuman satu-satunya dikeringin, nggak ada lagi. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika dikeringin apa sih yang terjadi? Jadi si yang ininya susutnya banyak, Ya. ini susut sedikit. Jadi kalau kayunya kuat dia pasti bengkung. Oh. Kalau kayunya nggak kuat pecah. Oh. Oke. Jadi sifat kayu cuman itu, nggak ada lagi. Iya. Terus mensiasati supaya ini tuh nggak melengkung sama nggak itu gimana? Kan harus kering Pak. Nah, kalau proses ada dua, Ya. satu kering alami, satu lagi pakai kiln. Iya. Jadi dipaksa untuk kering. Paksa untuk kering. Nah, dipanasin. kalau dipaksa kering lebih cepat dia robanya. Oh. Jadi kalau yang bagus yang tebel begini, Ya. baiknya sih kering alami. Kering alam. Itu perlu 5 tahun. 5 tahun. Hah? Ngeringin kayu udah usianya di atas 100. Dibiarin. Ngeringnya 5 tahun. Wah, ini namanya marketing sejati. Supaya robah dulu. Nah maka itu ini kan kayu suar atau kayu terem besi Iya. banyak sekali yang pecah. Oke. Ya itu sebabnya dia nggak cukup kering. Iya. Oh, Kalau udah kering ya itu Kuat ya. kuat. jadi Paling keras kayu apa Pak? Paling keras. Ebony. Ebony ya. ini baru cerita tadi. Ebony itu yang hitam ini ya? Iya. Oh, oke. Dia kan paling sohor. Di Iya, Indonesia kayu hitam Sulawesi adalah ebony. Oh, Tapi masuk ke sini nggak gampang ya Pak ya? Nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh. Antar pulau udah nggak boleh. Oh gitu. Udah Tapi dilarang. Bisa dapat dulu. Kita ya? dapat dulu udah lama, dapat lelangan. Oh, oke. kebayangkan Bu. Jadi dari sejak kapan jadi ada kalau cari kayu ebony ini? yang legal, Iya. cuman ada di Kongo. Gitu ya. Nah, catat. Enggak. Kalau yang gampangnya adalah kalau selepan tuh mungkin setiap orang bisa beli, bisa iya, dapat. iya. Tapi saya punya yang lock Lock ya. dan Selepan punya tuh apa, surat Pak? Slab itu yang udah cutting. selembar-selembar kayu gitu loh. Cutting. Kalau saya punya tuh lock dan punya surat itu ebony, ya saya rasa di Pulau Jawa udah susah dapetnya. Nah kalau itu pertumbuhannya makin ini ya, makin lama ya Pak ya. Kalau Karena ebony makin itu dia punya berat jenisnya 1,3. lebih Berat daripada air, jadi dia tenggelam. Oh, oke. Terus dia punya kekerasan density-nya juga lebih keras daripada yang ulin lainnya. Oh. Kita dapat pengetahuan kayu luar biasa ya. Judulnya makin naksir. Dia harus naksir. Oh, harus naksir. Harus naksir. Luar negeri itu gini-gini ini lebih mahal dibanding yang produk-produk itu. Oh ya, iya Pak, kan ya? ini kan benar-benar kalau tadi mengutip kata-kata kata-kata Pak Bedi ya, hanya Tuhan yang bisa nyiptain. Terus investasi juga. Emas ada naik ada turun. Ini Kayu nggak pernah turun, naik terus. karena yang nyiptain cuma Tuhan katanya gitu. Setelah kita berbincang-bincang, punya waktu banyak dengan Pak Beni, saya terima kasih banget. Jadi saya tahu banyak tentang kayu, di mana dari lebarnya kayu, seratnya, berbagai macam kayu yang langka dan semua ternyata mulainya dari Indonesia juga ada. Nah, benar-benar saya terima kasih Pak Beni. Saya dan Wawa ya juga ucapkan terima kasih, dan juga tadi kita sempat ketemu sama pelanggan ya, pelanggan dari Jakarta datang ke tempatnya Pak Beni. Sebagai penutup
Pak Benny ingin sampaikan apa pada pemirsa? Pokoknya intinya kalau menarik dengan kayu, jangan ragu-ragu datang ke Kongo. Sehingga apapun yang mau ditanya, saya siap untuk menjawab. Terima kasih Pak Benny, terima kasih.